Nah, inilah yang ingin dikelola dengan PP nomor 26 tahun 2023 ini. Mau diapakan hasil pengerukan ini? Pertama, untuk reklamasi di dalam negeri. Kedua, untuk pembangunan infrastruktur pemerintah. Ketiga, untuk pembangunan prasarana oleh pelaku usaha. Jika masih ada sisa, nah ini bisa diekspor jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Dan harus sesuai dengan aturan. Ekspor pasir laut, Jokowi nggak hormatin Prabowo. Kenapa? Guys, setelah kebijakan ekspor pasir laut dibuka lagi, banyak banget yang mikir Jokowi ini nggak hormatin Prabowo sama sekali. Kayak nggak mau kalah, guys. Dan tolak ekspor pasir laut bersama Visipol UGM. Kalian menolak pembersihan sedimen di dasar laut. Yang artinya sedimen itu adalah kotoran-kotoran yang harus dibersihkan karena itu adalah menghambat perjalanan kapal. Kasihan deh PDI Perjuangan, dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Loh, kok sendirian? Kan ibu nitip salam sama Pak Prabowo. Itu tanda-tanda ibu mau ketemu sama Pak Prabowo kan menjelang pelantikan Pak Prabowo. Ayo. Jadi Kalau kita misalkan nih ngebayangin aja punya jabatan jadi seorang presiden, itu kan bisa ngapain aja, termasuk pokoknya kewenangan presiden itu kita bisa manfaatin, kan nggak ada batasan. Kan misalkan, gimana sih saya ngomongnya? Selama seseorang menjadi presiden, maka dia melekat kewenangan untuk melakukan apapun yang menurut saya nih, selama seseorang itu masih melekat jabatan sebagai presiden, maka kewenangan menjadi presiden masih ada di tangan dia. Sampai akhirnya dia benar-benar turun dari jabatan itu. Entah diturunkan atau turun karena memang sudah waktunya ganti presiden yang baru. Tapi entah kenapa di akhir masa jabatan Joko Widodo di periode terakhir ini, kenapa orang mengkritik ketika Joko Widodo menggunakan kewenangannya sebagai presiden. Kan dia masih presiden nih guys. Kenapa dikritik? Contohnya soal kebijakan ekspor pasir nih. Ini kan kemudian oleh presiden dibuka lagi. Walaupun kemudian diklarifikasi bukan pasir laut tapi sedimen kan begitu ya. ekspor pasir laut, Jokowi nggak hormatin Prabowo. Kenapa? Guys, setelah kebijakan ekspor pasir laut dibuka lagi, banyak banget yang mikir Jokowi ini nggak hormatin Prabowo sama sekali. Kayak nggak mau kalah guys, dan nggak mau kekuasaannya hilang. Padahal nih, bisa aja kan yang ngambil kebijakan itu Prabowo. Sisa sebulan lagi Jokowi lengser, tapi kebijakannya bikin rakyat marah ya guys. Ada-ada aja perasaan. Kalau kata Tamil Selvan dari Universitas di Nusantara, cara Jokowi ini bikin tujuannya jadi jelas. Yang pasti bukan buat rakyat. Jadinya cuma nyusahin Prabowo aja. Bahkan Jokowi juga nggak bisa disalahin guys. Kalau ekspor pasir laut ini bikin semuanya hancur. Karena yang jadi presiden nanti udah Prabowo. Menurut kalian kebijakan ekspor pasir laut nguntungin siapa guys? Pertama-tama kita mesti bahas dulu atau mungkin kita perlu clearkan dulu apa benar klarifikasi dari Jokowi itu bukan pasir laut, yang diekspor itu adalah sedimen gitu ya. Jadi ada semacam pendangkalan di mana pendangkalannya juga sebenarnya merugikan untuk kapal-kapal laut yang melintas ya kan. Nah ini mana yang benar dulu nih? Apakah pasir laut atau sedimen? Nah apakah dua-duanya dilarang oleh undang-undang atau diperbolehkan? Kalau diperbolehkan ini presiden yang bikin kebijakan. Jadi kenapa masih pada repot? Pun kalau misalkan nanti itu di zaman Pak Prabowo nanti di stop, ya itu urusan Pak Prabowo karena Pak Prabowo punya kewenangan. Tapi sekarang yang punya kewenangan itu adalah presiden. Kenapa disebut menyusahkan Pak Prabowo? Kenapa disebut tidak menghormati Pak Prabowo? Justru ketika Jokowi masih menjabat sebagai presiden, meskipun kurang 1 hari aja, dia masih presiden begitu, terus kita kritik ketika dia bertingkah seperti presiden, kita yang aneh. Orang dia masih presiden. Gimana sih teman-teman semuanya ini? Ini lagi heboh ekspor pasir. Mari kita lihat duduk perkaranya. Secara alami, laut kita mengalami pendangkalan karena adanya endapan. Ini bisa diketahui dengan pemetaan laut, istilahnya batimetri. Intinya, dengan survei batimetri, kita bisa mengukur kedalaman laut. Kalau dilakukan secara berkala, kita jadi tahu perubahan kedalaman laut. Jika terbukti terjadi pendangkalan, maka harus dikeruk.
Kalau tidak, bisa membahayakan pelayaran atau masalah lain. Dari pengerukan ini tentu akan didapatkan banyak material termasuk pasir laut. Nah, inilah yang ingin dikelola dengan PP nomor 26 tahun 2023 ini. Mau diapakan hasil pengerukan ini? Pertama, untuk reklamasi di dalam negeri. Kedua, untuk pembangunan infrastruktur pemerintah. Ketiga, untuk pembangunan prasarana oleh pelaku usaha. Jika masih ada sisa, nah ini bisa diekspor jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Dan harus sesuai dengan aturan. Oke, clear ya teman-teman. Ternyata undang-undang itu memperbolehkan untuk mengekspor sedimen ini asal kebutuhan dalam negeri itu sudah tercukupi. Itu kata yang Kaprodi Teknik Geomatika UGM nih, yang sudah ngasih kita penjelasan nih. Jadi emang kebijakan itu ada di tangan presiden, selama itu tidak melanggar undang-undang, it's okay gitu kan. Jadi jangan ditimbulkan narasi seakan-akan Jokowi tidak menghormati Prabowo. Prabowo kan nanti dilantiknya. Dan sekarang tampuk kepemimpinan masih di tangan Jokowi. Walaupun tinggal 1 hari dia menjadi presiden, dia tetap jadi presiden gitu. Tolak ekspor pasir laut bersama Visipol UGM. Kalian menolak pembersihan sedimen di dasar laut, yang artinya sedimen itu adalah kotoran-kotoran yang harus dibersihkan karena itu adalah menghambat perjalanan kapal. Dan kami rakyat Indonesia juga akan melakukan penolakan untuk memilih calon-calon yang diusung oleh partai PDIP. Sekali lagi, kami rakyat Indonesia juga akan melakukan penolakan untuk memilih calon-calon yang diusung oleh PDIP di Pilkada 2024 hingga nanti di Pilpres dan Pileg 2029 nanti. Kalian bisa menolak pembersihan sedimen-sedimen di laut, kami juga bisa menolak untuk tidak mencoblos partai kalian, ya. Karena selain itu, sampai detik ini, Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR RI tidak mengesahkan RUU perampasan aset. Yang seharusnya dia mengesahkan RUU itu disahkan sendiri dan disaksikan oleh media, tapi sampai detik ini tidak dilakukan olehnya. Rakyat Indonesia, stop pilih PDIP, sah? Ini sedikit provokatif sebenarnya ya. Cuman nyambung sama soal ekspor pasir nih. Ternyata Rieke Diah Pitaloka itu mengadakan campaign ke salah satu kampus. Campaignnya itu adalah stop ekspor pasir laut. Padahal Jokowi sudah klarifikasi di depan wartawan itu bukan pasir laut tapi lebih ke sedimen. Iya bener, bagian dari sedimen itu ada pasir lautnya. Iya bener, cuman bukan pasir laut yang bener-bener mengakibatkan abrasi dan seterusnya. Ini lebih ke pendangkalan lautnya aja gitu. Nah itu kan ketika dikeruk kan harus dipindah ya. Mindahnya ini kemana nih kan gitu. Jadi bukan tiba-tiba ada pasir terus dikeruk terus diekspor, enggak gitu juga sih. Pendangkalan itu dikeruk biar tidak menyebabkan pendangkalan, tidak menyebabkan kapal susah merapat atau menghalangi dan jadi hambatan bagi laju kapal kan begitu. Tapi kan kemudian hasil keruknya ini mau dikemanain. Nah ini ada satu inisiatif presiden kemudian mengekspor sedimen ini keluar kan begitu. Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Loh, kok sendirian? Kan ibu nitip salam sama Pak Prabowo. Itu tanda-tanda ibu mau ketemu sama Pak Prabowo kan menjelang pelantikan Pak Prabowo. Ayo. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi lalu oposisi. Jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut lalu apa ya? Dikira ibu tuh kemarin konsisten di oposisi. Ternyata mau merapat juga. Hah? Memang kekuasaan itu enak ya Bu? Memang kuasa tuh enak kok.
Nah, iyalah. Kalau misalkan kita di oposisi kan susah, Bu. Dikerjain sama yang berkuasa ya kan. Ya mending merapat ke pemerintah lah ya kan. Jadi kita bisa mengajukan program kita gitu kan. Kalau kita di luar pemerintah kan susah. Iya. Kalau saya sih mending mikir-mikir dulu, Bu. sebelum terjadi gitu, mending mikir-mikir dulu. Saya ngomong nggak pernah salah. Ada dasarnya. Kan kader ibu kemarin yang menciptakan Samsul. Itu tuh si Masinton Pasaribu, ya kan? Nah, sekarang mau merapat ke Samsul, apa kata dunia? Minta maaf ya. Tapi kan pertemuan ini demi bangsa dan negara ya, Bu. Bukan ada apa-apanya kan? Iya dong. Sip. Ya udah, Bu. Semoga pertemuannya nanti lancar ya, Bu. Dan hanya satu pesan saya, jangan ngemis-ngemis minta menteri gitu aja. Kalau bertemu ya bertemu aja. Malu. Kenapa? Masa waktu kampanye kemarin ngejelek-jelekin gitu kan, terus sekarang kita minta sesuatu kan nggak baik. Gitu. Nggak tahu sekarang ya. Ya kalau bertemu ya bertemu aja kan baik nih untuk bangsa gitu kan. Kalau pertemuannya demi bangsa dan negara sih nggak apa-apa gitu. Iya. Asal jangan pertemuannya tuh ada udang di balik bakwan gitu, jangan malu. Oke, Bu. Pusing lu. Oke, emang lagi ada isu Megawati akan ketemu Prabowo dan semuanya bisa nebak sih. Tebakannya adalah ya pasti akan berlabuh lah ke pemerintahan, paling tidak nanti ada satu kursi untuk siapa namanya PDIP lah kan begitu. Jadi lucu. Selama Pilpres kan menghina-hina, menyerang-nyerang. Ini adalah kemenangan konstitusi prosedural kata Hasto, bukan kemenangan rakyat. Ya, sekarang mau minta kursi. Lucu jadinya. Gimana sih orang-orang ini? Dari semua profesor yang saya suka itu adalah pendapatnya Pak Jimli ya. Jadi Profesor Dr. Jimli Astiki ini adalah seorang ahli hukum tata negara Universitas Indonesia. Dan dia adalah MKMK ya. Majelis Kehormatan MK yang dulu menyidang Anwar Usman, menyidang pamannya Gibran. Nah, Jimli ini adalah seorang ya kampus yang sangat vokal bahwasanya apa yang dilakukan Jokowi itu tidak menyalahi hukum, ya. Menentang semua gitu ya, bahkan mentertawakan. Orang minta Jokowi tidak mengizinkan Gibran diajak, tapi Prabowo menginginkan Gibran untuk diajak jadi wakilnya. Terus Gibran mau. Kok yang dimarahi Jokowi gitu ya? Yang dimarahi mestinya ngajak sama yang diajak. Mereka itu kan orang sudah besar, sudah dewasa, sudah balik, sudah pernah jadi wali kota gitu ya. Dan satunya juga berkali-kali nyalon presiden. Itu yang dimarahi. Jadi Pak Jim ini juga bingung. Ada orang ngajak, terus bapaknya membiarkan. Inginnya Pak Jokowi disuruh mengojok-ngojok Gibran agar jangan mau. Ya urusannya dia. Kok yang dimarahi Gibran? Ini lucu ya. Itu kata Profesor Jimli. Ya, jadi tidak ada istilah nepotisme itu tidak ada ya. Oke. Yang kedua fufu fafa ini ya. Fufu fafa ini. Ini juga lucu menurut Pak Juli. Ini apa ini? Ini menunjukkan rendahnya demokrasi. Lah ya apa? Akun bodong bahkan oleh Gibran sudah diakui itu bukan akunnya. Wis ngomong gitu, tapi mereka maksa itu akunnya Gibran.
Lah ini demokrasi apa jadi maksud iki? Ini demokrasi kampungan gitu ya. Aduh. Ya kalau hanya begitu kemudian orang tidak jelas siapa yang nulis, kita nulis aja sebanyak-banyaknya kepada orang yang tidak kita suka, kita upload di mana-mana. Bener Pak Silki ngomong ini menunjukkan rendahnya demokrasi. Iya, lucu banget ketika tidak suka atau mungkin pilihannya beda. Bukan Gibran dan Prabowo, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka pilih gitu kan dulu. Tapi kemudian ketika dihitung rekapitulasi suara hasil pemilu, ternyata Prabowo dan Gibran yang menang. Jadi aduh, gimana nih? Dukungan saya kemarin kan, yang saya dukung kemarin nggak menang kan gitu. Jadi makanya sekarang nyari cara, gimana caranya itu, pokoknya Gibran nggak jadilah gitu. Kira-kira seperti itu. Gak ngerti, gak masuk akal.